Satu, selamat pagi teman-teman. Walaupun video ini ditonton siang, tapi kita harus selalu semangatnya selalu pagi. Baiklah, hari ini teman-teman kita akan berdiskusi mengenai Konstitusi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan, lanjutan dari beberapa materi sebelumnya, dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai Konstitusi Indonesia, teman-teman. Konstitusi Indonesia, apa itu konstitusi, teman-teman? Iya, konstitusi undang-undang dasar ya, teman-teman. Ada kalanya sebagian orang mengartikan konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Namun ada pengertian lain juga, teman-teman, terkait dengan konstitusi. Dan tadi yang mengartikan konstitusi adalah undang-undang dasar itu tidak salah. Benar. Jadi konstitusi juga bisa diartikan sebagai undang-undang dasar. Dalam hal ini kalau kita Indonesia itu undang-undang dasar 1945. Namun teman-teman, kalau dilihat dari pengertian dan konsep dasar konstitusi ini ya, itu dari bahasa Latin artinya dasar, dari bahasa Perancis constituere, dari bahasa Latin. Jadi pengertian ini pengertian secara etimologi. Selanjutnya ini pengertian dan konsep dasar ya, konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Kalau dari pengertian ini teman-teman, jadi konstitusi itu bukan hanya peraturan yang tertulis tadi atau disebut oleh teman kita tadi sebagai undang-undang dasar, tapi lebih luas dari undang-undang dasar itu sendiri. Karena dalam pengertian ini konstitusi itu seluruh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, teman-teman. Ada nggak sih sebuah negara, ada nggak negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Ada, teman-teman, yaitu negara Inggris dan Kanada. Negara tersebut konstitusinya tidak tertulis. Kalau kita Indonesia memiliki konstitusi yang tertulis, disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tapi juga mengakui peraturan-peraturan yang tidak tertulis menjadi dasar juga pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya, pembuatan undang-undang, pembuatan PP, pembuatan permen, seperti itu. Di antara konstitusi-konstitusi yang tidak tertulis itu banyak yang terintegrasi ya dalam hukum adat, dalam masyarakat adat kita, yang ternyata semua peraturan-peraturan itu ditaati oleh masyarakat, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya konstitusi menurut para ahli. Ini silahkan dibaca, teman-teman. Ada pengertian-pengertian konstitusi, Ibu sampaikan 3. Herman Heller, kata beliau, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Yang kedua, konstitusi yang ditulis dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Herman Heller ini berdasarkan pengertian konstitusi tadi yang sudah kita jabarkan. Kalau dua ahli ini mengartikan konstitusi dalam hal isi, jadi isinya langsung dijabarkan oleh Sri Sumantri dan Weir. Katanya konstitusi itu suatu naskah yang memuat bangunan negara, sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Konstitusi itu berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
sendi-sendi pemerintahan negara, kalau kita negara demokrasi itu terdiri dari ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Kedudukan konstitusi, jadi kedudukannya secara formal, konstitusi itu sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. Jadi jangan terbalik teman-teman ya, nanti ada istilah dasar hukum, ada istilah hukum dasar. Nah, kalau dasar hukum kita apa teman-teman? Kalau dasar hukum kita adalah Pancasila, fundamental norm atau dasar norma, dasar aturan. Kita Pancasila dasar hukumnya. Tapi hukum dasar kita adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga konstitusi itu sebagai hukum tertinggi teman-teman. Itu ada dalam peraturan perundang-undangan tahun 2011. Itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian undang-undang atau Perpu, peraturan undang-undang pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus kemudian di bawahnya ada PP, ada permen ya, permen dulu, kemudian PP, perda. Nah, teman-teman, hierarki itu sifatnya jadi tidak boleh dibalik-balik. Yang tinggi harus mendasari peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, ada undang-undang dan perpu ya. Nah, undang-undang dan perpu siapa teman-teman yang membentuknya? Undang-undang itu dibentuk oleh rancangan DPR. Dapat juga dirancang oleh eksekutif atau dalam hal ini presiden. Bisa juga dirancang oleh DPD jika undang-undang itu terkait dengan otonomi daerah dan peraturan-peraturan daerah. Seperti itu teman-teman. Jadi merancang undang-undang itu DPR, DPD, dan presiden. Kemudian disahkan, setelah disahkan disetujui oleh presiden, disahkan oleh presiden. Dan perpu itu bedanya, perpu itu peraturan pengganti undang-undang itu dibuat oleh presiden teman-teman, dan presiden membuat karena dalam kondisi darurat yang tidak sempat untuk melaksanakan sidang paripurna seperti itu, dan belum diagendakan di awal tahun seperti itu. Dan sifatnya perpu itu sementara teman-teman. Jika masalah sudah diselesaikan dengan perpu, maka perpu itu sudah tidak lagi berlaku, kecuali jika ternyata perpu itu bisa diberlakukan ke depan lebih lama, itu harus diundang-undangkan, perpu itu mari kita undangkan karena sangat mendukung kemajuan negara atau sangat solutif perpunya seperti itu. Selanjutnya teman-teman ada PP ya, peraturan pemerintah, ada permen ya, permen peraturan pemerintah, ada PP peraturan presiden dibuat oleh presiden dan menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Dan kemudian perda dibuat oleh gubernur, oleh bupati, sampai kepada tingkat desa ada sekarang teman-teman. Jadi sekarang desa itu miniaturnya negara. Di desa ada perda, perdes ya, ada legislatifnya dan ada eksekutifnya. Selanjutnya teman-teman, hakikat konstitusi. Jadi konstitusi itu hakikatnya isinya itu adalah yang pertama organisasi negara. Organisasi negara jelas tadi ya, ada eksekutif, yudikatif, legislatif.
Sebelum di amandemen kita organisasi